Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahabbun nasi ilallahi anfahum linnas." Wa habbu al-a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Maka jadilah orang yang paling banyak memberi manfaat, jemaah sekalian. Kalau kita ini tidak bisa memberikan hal-hal yang terbaik, maka berikan manfaat dari hal-hal yang bisa kita upayakan. Karena setiap kita ini punya sumber daya yang bisa kita berikan untuk manfaat untuk orang lain. Baik dari harta kita, tenaga kita, sumbangsih pikiran kita, waktu kita, berikan manfaat untuk orang lain. Karena itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sururun tudkhiluhu ala muslim, memasukkan kegembiraan ke dalam dada seorang muslim. Satu orang muslim kita bahagiakan, satu orang muslim kita senangkan hatinya, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau ada seorang pemimpin yang dia membawai 100 orang, katakan 100 orang dia bahagiakan dengan kebijakan-kebijakannya, dengan peraturan-peraturannya. Betapa banyak orang yang dia bahagiakan, betapa banyak pahala yang akan dia peroleh, jemaah sekalian. Dan betapa banyak orang yang berterima kasih kepada Pak Lurah, kepada Pak RT, Pak RW. Karena apa? Peraturan-peraturan yang dibuat membahagiakan warganya. Ini peringatan bagi orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memegang jabatan. Ini pun juga bisa masuk pada orang-orang yang memiliki kebijakan ketika dia di perusahaan. Kepala pimpinan, kepala divisi, kepala departemen, dan seterusnya. Maka kalau kebijakan-kebijakannya itu memberikan manfaat kepada orang banyak, betapa banyak pahala yang akan dia peroleh. Nah, bahkan sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, imam yang adil itu adalah afdhalu mujahidin fi zamani. Pemimpin yang adil itu mujahid di masanya. Seorang mujahid itu bisa orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berperang, bisa bersungguh-sungguh dalam mengerahkan daya pikirannya semua untuk apa? Untuk kemaslahatan orang-orang yang di bawahnya. Pemimpin tidak hanya berjuang untuk dirinya saja agar dirinya sejahtera, agar keluarganya sejahtera, agar kerabat-kerabatnya sejahtera, tidak. Tapi seorang pemimpin yang sejati ketika dia bisa memberi manfaat, pikirannya untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di bawahnya. Maka sebenarnya berat, jemaah sekalian. Menjadi pemimpin itu berat. Tidak semudah bayangan kita. Karena bagaikan pisau bermata dua,
Kalau dia itu adil, maka pahala besar menanti dirinya insyaallah taala. Kalau dia berbuat curang, dosa yang akan dia tanggung sebanyak orang-orang yang dia zalimi. Seorang gubernur, berapa rakyat yang dia pimpin? Seorang presiden, berapa rakyat yang dia pimpin? Sudah berapa dosa yang dia tanggung kalau dia berbuat semena-mena dengan peraturan-peraturan yang dia buat. Nah, ini mukadimah untuk memulai pembahasan kitab Al-Kabair di dosa besar yang ke-13. Imam Az-Zahabi kemudian memulai pembahasannya dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura. Di bab ini beliau bawakan banyak dalil dibanding dengan dosa-dosa besar yang lain. Subhanallah, beliau begitu brilian dalam mencari dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Yang pertama beliau mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syura ayat 42. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum azabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak. Mereka mendapatkan azab yang pedih. Seorang pemimpin jemaah sekalian, dia mudah untuk melakukan kezaliman terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Karena apa? Dia punya kekuasaan. Andai dia mau mencuri itu mudah bagi dirinya. Dia tinggal bikin memo, tinggal bikin tanda tangan, orat-orat, teken, selesai. Uang bisa keluar. Bandingkan dengan orang yang tidak memiliki kekuasaan. Orang yang tidak memiliki kebijakan. Andai dia mau mencuri, dia harus mengerahkan daya upaya dan itu tidak mudah. Ya, dia harus merencanakan bagaimana cara untuk mencuri harta orang lain, membobol rumah orang lain, dia perkirakan orang ini mau pergi kapan, jam berapa, dia persiapkan peralatannya. Sulit jemaah sekalian. Tapi tidak bagi pemimpin. Dia mudah. Ya, dengan kebijakan yang dia peroleh, dia mudah untuk berbuat zalim dan boleh jadi banyak berhasilnya. Ya. Tapi tidak bagi orang-orang yang mencuri yang orang ada di bawahnya, yang tidak memiliki kekuasaan. Boleh jadi kezalimannya akan gagal, mencurinya mungkin akan gagal. Maka jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan oleh para alim ulama tentang kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Maka Nabi SAW mewanti-wanti sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an agar Abu Dzar ini tidak memegang jabatan. Karena apa? Beliau SAW itu tahu karakter para sahabat itu tahu. Si A, si B, sahabat ini, sahabat itu, beliau tahu betul karakternya seperti apa. Sehingga kalau karakter ini lemah, maka Nabi tidak akan memberikan jabatan. Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari di Sahih Muslim nomor 1825, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu ini lemah. Lemah kalau dikasih jabatan. Wa innaha amanatun. Padahal jabatan itu amanah. Nih perhatikan jemaah sekalian. Jabatan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara di masa sekarang kita ini jabatan itu diperebutkan. Ya, jabatan itu kadang dilelang. Jabatan itu dicari dengan susah payah, mengeluarkan biaya, sogok sana, sogok sini, ya, dan menghabiskan biaya, waktu, tenaga. Padahal jabatan itu amanah loh jemaah sekalian. Abu Dzar diwanti-wanti sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, innaka dhaifun." Engkau ini lemah. Sementara jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyu wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqaha wa addalladhi alaihi fiha. Pada hari kiamat kelak, jabatan itu, amanah itu kehinaan. Ya, kehinaan bagi siapa? Kehinaan bagi orang yang menjabatnya. Kalau dia itu mengambilnya tanpa hak. Ingat, jabatan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyesalan dia nanti di yaumul kiamah kalau dia mengambil jabatan itu tanpa hak. Tapi kalau jabatan itu diberikan pada dirinya karena dia punya kapasitas, karena dia punya kapabilitas, punya kemampuan untuk mengemban amanah itu, maka ini akan menjadi hal yang baik bagi dirinya. Sehingga kalau seseorang jamaah sekalian tidak merasa mampu untuk mengemban satu jabatan, maka sebaiknya mundur saja.
Ya, jangan merasa kemudian ya saya mampu, saya mampu. Karena di antara ciri atau syarat menjadi pegawai yang amanah, pegawai yang kuat kata para ulama adalah dua. Satu, dia amanah, yang kedua qawim, kuat. Amanah itu adalah dia mampu mengemban tugas-tugasnya, ya. Dia tidak curang, tidak khianat. Qawim itu maksudnya apa? Dia mengenal betul tugas yang diemban. Sehingga walaupun dia tidak pinter-pinter amat di bidang itu, tapi dia mengenal betul seluk-beluk pekerjaan yang dia emban. Hingga kemudian kalau dia diberi tugas, maka dengan dua bekal ini, seorang pegawai itu bisa menjalankan tugasnya. Orang nggak paham di IT, dipegangi IT, ya rusak ya Mas. Orang nggak amanah di bidang ekonomi, keuangan, ya kemudian dia disuruh megang bendahara, habis itu uangnya aja Mas. Ya. Karena apa? Karena dia nggak punya kapasitas. Maka disebutkan di sana, kalau dia mengambil jabatan itu dengan hak, maka tidak masalah. Tapi kalau seorang pegawai itu mengambilnya tanpa hak, maka ini menjadi malapetaka bagi dirinya. Kalau ada seorang jamaah sekalian mencuri harta tetangganya, yang dia rugikan berapa orang? Tetangganya dia sendiri. Lalu kalau ada rakyat yang dicuri hartanya oleh seorang penguasa, betapa dosa besar penguasa yang ditanggung nanti di hari kiamat. Betapa banyak harta rakyat yang dia ambil, bukan hanya satu tetangga, tapi sekian banyak orang. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam Sahih Bukhari di hadis nomor 3118, Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bi ghairi haqq walahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada orang-orang yang mendistribusikan harta Allah dari Baitul Mal. Ya, orang yang diberi amanah untuk mendistribusikan tentang harta kepada rakyatnya. Kemudian dia lakukan itu tanpa hak, maka baginya neraka di yaumul qiyamah. Ini ancaman bagi orang yang mendistribusikan harta untuk kemaslahatan rakyatnya, ternyata dia jadikan harta itu sebagai sarana untuk memperkaya dirinya, untuk memperkaya kerabat-kerabat dekatnya, ya, hingga kemudian rakyat yang seharusnya mendapatkan haknya dia ambil, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Neraka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, Imam Az-Zahabi membawakan dalil dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-79. Kanu la yatanahawna 'an munkarim fa'aluh la bi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka satu sama lainnya tidak saling melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang senantiasa mereka perbuat. Ini terjadi kepada orang-orang Bani Israel di masanya. Ketika ada orang yang berbuat mungkar, kemudian mereka mendiamkan, ya, saling mendiamkan. Ada dua orang berbuat mungkar, tidak saling mengingatkan, tapi justru saling membiarkan. Fa'alu itu maknanya apa? Saling berbuat mungkar. Maka kalau kita ini berbuat dosa, ya Mas sekalian, bukan berarti kemudian kita ini, ya kita kan punya potensi dosa ini. Bukan berarti kemudian kita diam ketika melihat kemungkaran orang lain yang ada di hadapan kita. Berbuat amar ma'ruf nahi mungkar itu sejatinya adalah setiap individu dituntut. Bukan hanya tugasnya para dai, para asatid, para ulama, para kiai. Masing-masing individu dengan kapasitas yang dia miliki, dengan kemampuan dan kadar yang dia miliki, itu sejatinya seorang muslim harus saling memberikan nasihat kepada orang yang ada di sekitarnya. Bukan karena kemudian dia itu banyak berbuat dosa, kemudian ketika melihat orang yang berbuat dosa pula dia diamkan. Kalau itu terjadi, kena ayat ini, membiarkan kemungkaran di antara mereka, gitu loh. Bukan yang satu berbuat mungkar kemudian yang lain mengingatkan. Enggak. Dua-duanya berbuat mungkar dan dua-duanya mendiamkan di antara keduanya. Ini kena ayat ini. Maka beban menjadi penguasa itu sebenarnya lebih berat. Karena dia punya kebijakan untuk menghentikan kemungkaran. Betul apa tidak? Ada yang namanya satu kemungkaran di satu daerah. Dia bisa mengatakan bikin peraturan, jangan bikin acara ini lagi. Selesai. Jangan bikin panggung, misal.
Ya, karena panggungnya isinya banyak maksiatnya. Teken, stempel, selesai. Maka tugas menjadi penguasa ketika amar ma'ruf nahi munkar itu lebih besar. Begitu pula pahala yang dia peroleh ketika terhentinya kemungkaran itu semakin besar pula. Karena dengan sebab dia menghentikan kemungkaran itu betapa banyak maslahat yang bisa dia berikan pada masyarakat di sekitarnya. Satu orang kita cegah dari berbuat mungkar, bukankah itu satu kebaikan? Kata Nabi SAW, ya Ali, ada satu orang yang masuk hidayah Allah lewat tanganmu, itu lebih baik daripada onta merah yang kau peroleh. Lalu kalau ada seorang pemimpin kemudian memberi kebijakan, orang-orang di bawahnya kemudian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak pahala yang dia peroleh. Dengan dia memberikan hal-hal, arahan-arahan agar kemungkaran tidak terjadi, dia menghasung yang namanya kebaikan-kebaikan, betapa banyak pahalanya jemaah sekalian. Nah, yang ketiga, Imam Az-Zahabi membawakan dalil dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Ini tadi yang saya sampaikan. Pemimpin yang kita bahas, al-imam, itu tidak hanya sekupnya luas, tapi bisa jadi pada sekup rumah tangga kita. Dan ini terkena pada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ar-ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Nabi sebutkan kan setelahnya, seorang suami ditanya tentang apa yang dipimpin anaknya, istrinya. Seorang istri ditanya tentang harta suaminya. Seorang budak bahkan dalam hadis yang terakhir itu disebutkan akan ditanya tentang harta dari majikannya. Budak jemaah sekalian, budak itu tidak punya kekuatan apa-apa. Budak itu tidak punya kebijakan. Dia nurut apa katanya majikan. Tapi toh nanti di yaumul qiyamah harta majikannya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang di atasnya lebih layak untuk ditanya. Siapa? Kepala keluarga, yaitu kita para suami. Maka tadi saya katakan imam di sini pembahasannya jangan hanya kita pandangan kita, bayangan kita kepada ulil amri kita, tidak. Ini juga terkena pada kita jemaah sekalian. Pada sekup yang paling rendah yaitu keluarga, ini juga termasuk. Apakah ada seorang suami yang berbuat zalim pada istrinya? Berbuat ghis pada istrinya ada? Banyak. Curhat apa? Biar tensinya agak turun, saya minum dulu. Panjenengan enggak minum toh? Iya, saya mengi-mengi aja. Karena ada di beberapa kajian itu sambil dengar gini sambil megang gini, Pak. Barangkali haus. Kalau di sini kan nanti di belakang. Nah, ada suami itu berbuat zalim pada istrinya. Berarti apa? Pemimpin tidak adil pada istrinya. Pemimpin sekup rumah tangga berbuat ghis, zalim, curang, berkhianat pada istrinya. Bagaimana bentuk kecurangan seorang suami? Contoh, Nabi memberikan contoh di Sunan Abu Dawud di hadis nomor 2133 sanad sahih. Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wasikkuhu mailun. Mungkin pernah dengar redaksi hadis ini. Barang siapa yang punya imra'atani, apa maknanya? Jamak kan ini? Iya, dua istri. Kemudian dia lebih condong kepada satu istrinya, maka nanti di hari kiamat badannya akan stroke sebelah, miring. Al jaza min jinsil amal. Dia di dunia lebih condong pada istri mudanya, kemudian di hari kiamat ya dibuat miring terus gini. Nanti ditonton saat hari kiamat sak seluruh makhluk. Oh, berarti wong iki mbiyen sing istrine loro gak adil iki. Mbiyen gak ngetok-ngetoki gitu ya. Ini contoh yang Nabi berikan bagaimana seorang suami zalim pada istrinya. Yang mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Karena belum dua soalnya ya.
Sudah 3 masalahnya. Ada yang seorang suami itu jamaah sekalian, ketika sudah memiliki harta, sudah mapan, kadang-kadang pikirannya itu larinya ke sono soalnya. Ini bukan sekedar wacana soalnya. Langsung diaplikasikan. Ternyata yang muda lebih menjanjikan dirinya begitu loh. Sehingga kemudian jarang dia pulang ke rumah istri tuanya, ya. Toh nanti kalau ditinggal sama istri mudanya siapa yang ngurus? Ya istrinya yang pertama lah. Ya, karena biasanya cinta pertama itu tidak akan bisa pernah punah. Ya. Itu yang sering terjadi seperti itu. Maka seorang suami tidak boleh dia semena-mena pada istrinya. Ya. Lihat jamaah sekalian, seorang wanita ketika bersama kita, bukankah dia telah meninggalkan kedua orang tuanya? Orang tuanya sudah pasrah dengan kita. Ya. Bukan berarti ketika istri itu bersama dengan kita, orang tuanya sudah nggak mampu lagi untuk mengayomi dirinya. Bukan berarti seorang wanita ketika bersama kita, itu bukan berarti bapaknya sudah nggak mampu untuk membiayai lagi. Bukan. Tapi karena kewajiban seorang suami menjadikan seorang ayah kemudian merelakan putrinya yang dia sayangi, yang dia perhatikan, dia jaga kemudian bersama suaminya. Loh lah kok ternyata bersama suaminya menyia-nyiakan dirinya. Bukankah ini kezaliman? Bahkan ada seorang istri yang kemudian dibuat untuk bekerja oleh suaminya. Suaminya ongkang-ongkang kaki di rumah, menikmati hasil kerja suami istrinya. Waliyadzubillah, Mas. Kapan hari saya dicurhati oleh seorang pegawai di sebuah perusahaan. Dia menceritakan tentang suaminya yang lebih banyak di rumahnya sementara dia sehat walafiat. Saya tanya sudah berapa tahun, Ibu? Anak saya yang besar 16 tahun, Ustaz. Bayangkan, 16 tahun nganggur aja, Mas. Sampai saya mau tanya, nggak tega. Lah, sampean dulu kenalnya ya opo lho. Saya nggak tega saya. Karena 16 tahun loh, bayangkan. Dia makan tuh dari gaji istrinya. Istrinya bertanya, pertanyaan intinya apa? Apakah saya dosa, Ustaz, kalau saya ngasih suami saya itu nggak ridho? Jadi ada rasa awal mengeluarkan harta karena merasa kok istrinya itu seolah-olah diperbudak oleh suaminya. Saya bilang, Ibu sabar, banyak berdoa. Mudah-mudahan itu jalan Allah ngasih Ibu pahala. Saya sudah nggak kuat, Ustaz. Nanti kalau anak-anak saya lulus semua, saya mau cerai. Tapi selalu saya bilang jangan pisah. Ya, mudah-mudahan itu sarana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan pada Ibu. Banyak berdoa. Dan banyak hal jemaah sekalian. Seorang suami yang dia ceritakan itu waliyadzubillah, ya mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua. Tidak perhatian sama istri, anaknya enggak sholat dibiarin. Ya, bahkan yang namanya sholat Id itu ya kalau dibangunkan alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Bablas, lu bayangkan, ini sholat Id loh jemaah sekalian. Tidak ada ghiroh, semangat untuk menghidupkan gitu loh. Maka kemudian si istri ini jengkel gitu ya. Ya, yang seperti ini kan dolim jemaah sekalian. Maka saya mewanti-wanti pada diri kita dan panjenengan semua yang hadir ini, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengambil istri kita ini dengan kalimat ya, misaqan ghalidhah, kalimat yang kuat, yaitu ijab qabul, itu kalimat yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga istri kita sebagaimana kita dahulu menjanjikan kepada keluarganya. Ya, jangan kemudian istri kita sia-siakan. Ya, jangan kita lebih condong kepada hobi kita, lebih senang dengan komunitas di luar kita, ya kongko-kongko dengan teman-teman kita, sementara kita jarang bercengkrama dengan istri kita atau istri-istri kita. Ya, jangan seperti itu. Istri kita juga punya hak untuk kita ladeni, untuk kita bercengkrama dengan dia. Kita lebih senangnya kadang cengkrama dengan teman-teman kita, sama istri kita jarang cengkrama, jarang-jarang ngobrol. Padahal itu hak istri loh ya, yang harus kita tunaikan. Bisa jadi kita zalim pada istri kita. Ya. Nah, ini suami pada istri. Apakah istri ada zalim pada suami? Sing jawab sok kita esok ini. Wahai para suami, adakah istri yang zalim pada suaminya? Enggak ada. Di Sahih Bukhari perhatikan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahli nar." Wahai para wanita, wahai para ibu-ibu di belakang, bersedekahlah kalian, perbanyaklah sedekah.
Ini bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabiah. Karena aku melihat kalian wahai para ibu, jenis wanita itu paling banyak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Loh. Paling banyak itu wanita aja Mas sekalian di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fakulna, para sahabat bertanya, "Wa bima ya Rasulullah? Dengan apa mereka kok masuk neraka ya Rasulullah?" Tuksirna al-la'na wa takfurna al-asira. Mereka itu banyak melaknat dan banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Karena sifatnya wanita itu memang seperti itu. Ya, lesannya itu kurang bisa dijaga. Sehingga kemudian banyak melaknat. Kemudian tidak banyak berterima kasih dengan pemberian suami. Sering membanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke masalahnya ya. Banding-bandingkan lu, ya itu lo kerja sana itu lo enak. Abinya sih itu lo enak kerjanya. Banding-bandingkan dengan penghasilan suami itu tidak boleh seorang istri. Syukuri apa yang didapat. Syukuri pemberian sedikit pun walaupun dari suami, syukuri. Karena itu bentuk taatnya seorang istri kepada suami. Bukan membangkang. Suami suaranya 7 volume, istrinya 9 volumenya. Itu tidak boleh ya, Mas. Seorang istri itu tidak boleh suaranya lebih tinggi daripada suaminya. Kecuali memang dia di loker, kalau nggak tahu ya, kalau dulunya ya. Tapi jangan sampai suara istri itu lebih tinggi daripada suara suami. Ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan ketaatan. Ya. Jangan kemudian merendahkan nafkah yang diberikan oleh seorang suami. Boleh jadi sama sekalian ada seorang istri itu yang backgroundnya itu orang kaya. Ya, kita dahulu ada seorang teman itu cerita istrinya itu anak tunggal seorang pengusaha. Sehingga kemudian dijodoh-jodohkan sama teman kita ini. Teman kita ini orang biasa-biasa saja. Disupport, enak jadi anak tunggal, wong sugih. Apa yang terjadi sama dia? Tidak seindah bayangan kita. Dia senantiasa direndahkan oleh seorang istrinya. Karena merasa penghasilan dia itu tidak seberapa dengan pemberian uang saku dari ayahnya. Uang saku ayahnya itu 1 bulan, itu kerjanya suami 2 bulan. Nah, seperti ini kan merendahkan suami. Tidak boleh seorang istri, hatta dia kaya raya, hatta dia punya pekerjaan, tidak boleh merendahkan pemberian suami. Dan seorang suami wajib memberi nafkah pada istrinya walaupun istrinya berpenghasilan. Entah istrinya menerima atau tidak, diberi. Karena ada istri mengatakan, "Tidak usah ya, nggak usah dinafkahi, saya punya harta sendiri." Suami tetap bekerja untuk memberi nafkah pada istri itu karena kewajiban. Seorang suami diberikan oleh Allah derajat lebih tinggi dari seorang istri karena apa? Dia bekerja dan menafkahi, bukan dinafkahi. Ya, jangan kebalik ini jemaah sekalian. Suami dinafkahi sama istri. Di mana laki-lakimu? Di mana jiwa laki-laki kita? Jiwa suami saya meronta-ronta kalau lihat suami kayak gitu itu. Ini tidak layak aja Mas sekalian. Ya, walaupun kerja kita tidak seberapa hasilnya, tetap nafkah harus diberikan pada istri. Itu wajib. Sebagaimana ketika Ibnu Mas'ud itu istrinya orang kaya. Ketika akan memberikan harta zakat, sedekah, kemudian mau diberikan pada orang lain. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Jangan berikan sama saya saja." "Loh, enggak, wong kamu suamiku kok." Lapor sama Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? "Betul suamimu." Karena sedekah istri pada suami bukan kewajiban. Maka dia diberikan kepada apa? Orang terdekatnya. Sementara kalau suami memberikan zakat pada istri, boleh tidak? Tidak boleh, karena itu sebagai pengganti seolah-olah nafkah. Wis tak kasih zakat, wis gak usah tak nafkahi yo. Nah, enggak bener aja Mas. Enggak boleh itu. Tapi kalau istri punya kelebihan harta, dia sedekah, zakat malnya dikasihkan suami, itu enggak apa-apa. Orang terdekatnya, ya. Tapi jangan kemudian ya merendahkan suami, membangkang, mengangkat suara dan seterusnya. Ini bentuk kezaliman istri pada suami, ya. Atau suami istrinya itu, ya mohon maaf ya, sekolahnya sarjana, suaminya hanya lulusan SD SMP. Jelas nggak sekufu ini ya Mas. Maka kan disunahkan itu kalau menikah sekufu. Sekufu dari sisi pendidikan, dari sosial, dari harta itu hendaknya sekufu.
Karena apa? Agar tidak timpang, agar tidak nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita sebutkan di awal tadi. Tapi tidak seluruhnya. Kadang-kadang ada seorang istri yang masya Allah, ya, luar biasa baiknya pada suaminya, maka itu alhamdulillah, ya, kita diberi nikmat seperti itu. Atau kezaliman istri yang lain apa? Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih fa'abat an taji'a la'anatha al-malaika hatta tusbiha. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, ngapain ke tempat tidur? Lempit-lempit. Lalu istrinya enggan untuk memenuhi ajakan suaminya. Apa yang terjadi? Istrinya dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Asalkan istrinya dengan catatan tidak ada uzur. Kalau ada uzur, maka ini perkecualian. Istrinya enggak ada uzur, sehat walafiat, suaminya sedang butuh dirinya, kemudian istrinya enggan, maka laknat malaikat itu sampai subuh. Ibu-ibu, dengar? Kok Bapak yang jawab? Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ini perhatikan bagi ibu-ibu ini. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tujawizu salatuhum azanahum." Ada 3 manusia, 3 golongan manusia yang salatnya itu tidak melebihi telinga mereka. Apa maknanya? Tidak diterima. Ada 3 orang yang sholatnya itu tidak sampai keluar dari telinganya, nggak sampai di atas kepalanya, kembali lagi, tidak diterima. Maknanya kata Imam As-Suyuti rahimahullah, maknanya tidak diterima dengan penerimaan sempurna, atau yang kedua tidak diterima sebagaimana diterimanya amal-amal soleh. Siapa mereka? Yang pertama, mereka yang sholatnya tidak terima, al-abdu al-abiqu hatta yarji'a, seorang budak yang melarikan diri dari majikannya. Kalau budak ini sholat selama pelariannya, maka sholatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia kembali pada majikannya. Tapi zaman sekarang sudah nggak ada budak. Budak jangan disamakan dengan pembantu. Ya, berbeda. Pembantu dengan budak beda. Kalau pembantu masih punya hak untuk menjalankan hak-haknya, tapi kalau budak sudah tidak punya apa-apa. Ya, harta pun juga menjadi miliknya majikan. Yang kedua siapa? Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang melewati malam harinya tidur sementara suaminya marah sama dirinya. Istri seperti ini salatnya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh ibu-ibu, kalau malam hari suaminya itu marah, tidak ridho pada kita, maka salat kita tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala sampai suaminya ridho. Maka para ibu jangan bikin suami enggak ridho. Bikinlah ridho seorang suami, karena hak suami itu besar atas diri seorang istri. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak istri, hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri, yang menjadi kewajiban istri itu. Ada seorang sahabiah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa hak suami yang harus aku tunaikan?" Nabi tidak menyebutkan perinci 1, 2, 3, enggak. Nabi menggambarkan demikian. Kalau suamimu itu punya darah, luka, bernanah, kemudian engkau jilati dari atas kepala sampai ujung kaki, maka itu belum menunaikan hak-hak suami yang harus engkau tunaikan. Pernah seorang istri menjilati darahnya suami, lukanya suami? Kan enggak pernah, toh? Paling pakai cotton bud, pakai kain kasa, itu pun sambil merasa jijik dan seterusnya. Ini disuruh jilati, ya Mas sekalian. Itu belum menunaikan hak seorang istri atas suaminya. Berat, ya Mas sekalian. Kemudian sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, cak apotis, ini ngono gak nikah ya." Berat, tetapi pahalanya besar sebanding dengan apa yang diperbuat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, apabila ada seorang wanita yang dia hanya sholat wajib sepanjang hidupnya, enggak pernah sholat sunnah, puasa Ramadan enggak pernah puasa sunnah, kemudian dia menjaga kehormatannya, dan yang keempat dia mentaati suaminya, maka dikatakan masuklah surga dari 8 pintu yang kau sukai. Subhanallah.
Ibu-ibu, panjenengan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala besar, yaitu masuk surga dari 8 pintu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Padahal satu pintu itu punya spesifikasi spesialis amal tersendiri. Ada babul jihad untuk siapa? Orang yang suka jihad. Babus shadaqah untuk yang suka sedekah. Babus shalah untuk orang yang rajin salat. Ini ada seorang istri yang 4 tadi amalan tadi. Sholat wajib terus gak sholat sunnah gak apa-apa. Makanya kalau ada istrinya gak sholat sunnah jangan dimarahi bapak-bapak. Ya, pokok istrinya taat gitu aja ya. Puasanya wajib tok, gak puasa Senin Kamis ndak. Kemudian memuliakan dirinya, jaga kehormatan dirinya. Yang keempat, taat sama suaminya. Ibu-ibu, dari 1, 2, 3, 4 itu mana yang paling gampang? Keempat-empatnya gampang. Taat sama suami gampang. Wah, kayak gerundel ibu-ibu itu. Ayo, siapa yang bisa jaga yang keempat ini jamaah sekalian? 1, 2, 3, 4 mungkin mudah. 1, 2, 3 mungkin mudah. Yang keempat ini kok abot iki. Taat sama suami. Ndak banggel, ndak bangkang, ndak tinggi suaranya, Masya Allah. Ini luar biasa. Maka sebanding dengan pahala yang Allah berikan, apa? Masuk surga di 8 pintu yang Allah miliki. Silakan masuk. Besar pahalanya jemaah sekalian. Ya. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang ciri-ciri seorang istri yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala akhbirukum nisaikum fil jannah. Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di surga? Seperti apa bentuknya? Seperti apa wataknya? Seperti apa sifatnya? Karakternya? Maka para ibu-ibu silakan mencontoh karakter seorang istri di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu wadudin waludin. Setiap wanita yang penyayang lagi subur. Napa nek maksudnya? Ciri wanita surga itu penyayang. Sayang sama suaminya, sayang sama anak-anaknya. Terus subur. Bahasa kita napa? Masuk manaan. Emang kucing kok apa namanya ya subur rahimnya gitu loh ya. Sehat ya, sehat rahimnya melahirkan Masya Allah ya. Selang 2 tahun lahir lagi, Masya Allah itu luar biasa. Super mom itu. Karena ada seorang wanita aja Mas Kian, pernah saya dapati itu ketika menikah dia bilang sama suaminya, Mas saya nggak mau punya anak. Betulan ini. Ya saya nasihati loh. Memangnya nikah tujuannya apa suaminya? Nggak dapat anak gimana tujuannya? Ya Allah alam saya nggak tahu sampai sekarang apa masih punya anak, sudah punya anak apa enggak saya nggak tahu. Sekitar 10 tahun yang lalu dia bilang sama saya. Nah, kemudian yang berikutnya, idza ghadibat au asi'a ilaiha au ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadihi fi yadik la aktahilu bi ghadbin hatta tardo. Kalau dia itu marah ya, kemudian diperlakukan buruk sama suaminya atau suaminya marah pada dirinya, maka dia berkata pada suaminya, wahai suamiku, ini tanganku. Aku tidak akan bisa tidur sampai tanganmu di sini kemudian ridho pada diriku. Jadi seorang istri itu seyogyanya dan seharusnya senantiasa minta ridhonya suami. Agar jalan masuk surga itu menjadi lapang di hadapan kita. Dan agar salat-salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga siapa? Kaum yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, yaitu imam yang mengimami satu kaum sementara kaumnya benci dengan imam ini. Imam dibenci sama makmumnya, itu sholatnya imam enggak diterima. Tapi imam di sini bukan dibencinya karena agamanya, bukan dibencinya karena akhlak solehnya, akhlak karimanya bukan. Ya, tapi dibenci karena apa? Orang tidak suka ya, apanya? Akhlak buruknya. Tapi kalau imamnya itu baik, imamnya bacaannya Masya Allah, tapi ada interest pribadi dengan jamaahnya nggak suka, maka nggak masalah. Yang dosa jamaahnya, bukan imamnya.
Tapi kalau imamnya itu orang saleh, adil kata Imam Taimiyah, ya dia bacaannya bagus, punya hafalan bagus, kemudian jamaahnya tidak suka, maka yang salah adalah jamaahnya. Tapi kalau imamnya ini belepotan bacanya, si maksa jadi imam, ini salatnya nggak diterima. Maka imam itu seharusnya minimal dia bacaan rukunnya itu baik. Apa bacaan rukunnya minimal? Al-Fatihah. Minimal Al-Fatihahnya bagus. Ya, kalau misalnya nggak ada orang lain yang mampu tampil, minimal sih digoleki sing paling apik Al-Fatihah nih ngono ya. Yang liyane kul huwa ilik ngono sini. Lu gak ada yang hafal masalahnya ya. Kalau anak kecil boleh enggak jadi imam? Umur 6, umur 7 belum balik, boleh enggak jadi imam? Sah tidak? Kenapa? Apa dalilnya? Aisyah. Kenapa Aisyah? Itu salah satunya. Amru bin Salamah itu bersama bapaknya datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat. Kemudian setelah pulang ke kaumnya ini tidak ada yang bisa baca Quran, tidak banyak yang hafal. Kemudian menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian adzan berkumandang. Setelah adzan kemudian qomat. Kemudian kaumnya ini pada lihat Amru bin Salamah. Kenapa dilihat? Karena yang paling hafal dia. Waktu itu umurku di Sahih Bukhari, umurku 6 tahun. Jadi Amr bin Salamah itu umurnya 6 tahun, ngimami kaumnya sakampung. Nah, dari sini kemudian para ulama mengambil istimbat bolehnya seorang anak menjadi imam. Dengan syarat bacaannya paling bagus atau paling hafal banyak. Syarat imam itu berapa sih? Ada berapa syarat imam? Kalau di kriteria 1, 2, 3, 4, 5, ada berapa? Satu, akro. Akro itu maknanya paling hafal, paling bagus, atau paling faham fikihnya salat. Yang kedua, kalau masih sama-sama sepadan, maka dicari yang paling ngerti sunnah. Kalau masih sama-sama ngerti sunnah, maka dicari yang lebih dahulu hijrah. Kalau sama-sama hijrahnya dahulu ketika bertemu dengan Islam, ngerti sunnah bareng-bareng, maka dicari yang lebih dahulu masuk Islam. Sama-sama masuk Islamnya. Wes podo kabeh 4 kriteria ini sama semua. Apa yang terakhir? Usianya. Senioritas itu nomor 5. Jangan karena dia senior kemudian memaksakan diri maju ke depan. Tidak harus. Kalau dia senior, tua, punya 4 kriteria di atasnya, maka ini lebih bagus. Tapi kalau tidak, maka jangan memaksakan diri. Ya, kita harus tahu menakar diri kita sendiri, jamaah sekalian. Nah, ini tambahan ya dari apa yang disebutkan tadi tentang bagaimana seorang istri itu melakukan perbuatan zalim kepada suaminya. Kemudian yang berikutnya, kedzaliman orang tua, bapak, ibu kepada anak-anaknya. Apakah ada orang tua zalim pada anak-anaknya? Banyak ya. Kasusnya banyak kayaknya. Saya kasihkan contoh satu di Sunan An-Nasa'i. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu untuk meminta menjadi saksi atas pemberian hadiah dari orang tuanya. Ya, jadi Nu'man bin Bashir itu diberi hadiah oleh ayahnya. Kemudian Nabi diminta untuk jadi saksi. Kemudian Nabi berkata, "Aqula walidaka nahalta misla ma nahaltahu." Apakah anakmu itu dapat semua sebagaimana Nu'man? Maka ayahnya mengatakan, "La, enggak, cuma Nu'man tok yang saya kasih." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fala ashhadu ala syai'." Saya enggak mau jadi saksi atas pemberian hadiah ini. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "A'dilu baina auladikum." Adilah kamu terhadap anak-anakmu. Ya, jadi seorang ayah itu tidak boleh pilih kasih kepada anak-anaknya. Satu diberi, yang lain diberi. Jangan satu diberi, yang lain kemudian dibiarkan. Ya, ini akan terjadi apa? Terjadi kedurhakaan anak pada orang tua dengan sebab orang tua zalim pada anak-anaknya dalam pemberian. Jadi kalau memberi sesuatu, beri semuanya, walaupun tidak sama kadarnya. Ya, yang satu dapat sekian, yang dapat sekian. Karena apa? Sesuai dengan kadar yang dia miliki. Dia punya anak lebih dari satu, maka beri misalnya uang, ya beri sesuai dengan kadarnya.
Jangan disesuaikan yang sama, karena adil itu tidak harus sama rata sama rasa. Ya, satu lembaran merah, merah semua, padahal ada anak yang masih PAUD, masih anak SD, anak SMP, SMA, kan beda. Nilai merah di mata anak-anak dengan orang yang masih sudah besar itu beda. Nah, maka apa? Diberikan sesuai dengan kadarnya. Maka orang tua harus memberikan adil kepada anak-anaknya. Jangan yang satu diberi, tidak. Yang satu disayang, yang satu dimarah-marahi. Ya, yang satu dari istri yang satu suka dimarah-marahi, yang satu dari istri yang lainnya disayang-sayang. Ini tidak boleh, jemaah sekalian. Ya. Nah, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Abasa ayat 33-36. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat ketika suara itu memekakkan telinga ketika tiupan sangkakala yang kedua. Apa? Manusia lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, lari dari istri dan anak-anaknya. Salah satu penafsiran para alim ulama terkait Abasa 33-36 ini apa? Yaitu seorang ayah yang berbuat zalim pada anak-anaknya itu takut dituntut nanti di hari kiamat. Ibu yang gak adil sama anak-anaknya dituntut nanti di hari kiamat. Maka mereka lari pada hari kiamat. Mereka gak mau didekati sama anaknya, lari sama istrinya, lari dari suaminya. Karena apa? Takut nanti dituntut pada hari kiamat tentang ketidakadilan dirinya ketika memperlakukan anak-anaknya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi pemimpin yang adil itu bukan perkara yang mudah, tapi bukan tidak mungkin untuk diupayakan. Berhati-hatilah menjadi seorang kepala keluarga yang dia senantiasa ya tidak adil pada istrinya, pada anak-anaknya, ya dengan dia memperlakukan hal-hal yang tidak baik, diberikan semua pemberian anak, permintaan anak tanpa pernah diseleksi. Ini pun juga tidak adil sebenarnya. Ini zalim pada anak. Tidak semua permintaan anak itu harus dituruti. Karena nanti akan menimbulkan apa? Menimbulkan rasa manja pada anak. Menimbulkan bahwasanya permintaannya senantiasa dituruti oleh orang tua. Tidak ada usaha untuk memperolehnya. Tidak ada upaya untuk memperolehnya. Sehingga anak kemudian menjadi malas. Ini tidak dibenarkan. Ya. Berlaku adil, berlaku sayang pada anak bukan berarti semua permintaan anak senantiasa harus dituruti, tidak harus. Ada kalanya kita harus mempending, ada kalanya kita harus skip dulu, ada kalanya harus kita cancel. Karena apa? Dengan berbagai macam pertimbangan. Ya. Yang penting apa? Anak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ini sudah masuk surga ya? Sudah ya? Saya maunya sampai jam 6 ini soalnya. Kan dalilnya banyak aja Mas kan. Ada 35 dalil. Ini kita masih baru bahas 3 dalil. Bahas pemimpin loh jamaah sekalian. Ya, ngerasani pemimpin, ngerasani kita ini. bukan ngerasani. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini sebagai pembuka, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena masih banyak dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah terkait dengan pemimpin yang berkhianat, zalim dan bengis kepada rakyatnya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi peringatan besar bagi diri kita, ya, untuk senantiasa kita menegakkan keadilan dan berbuat sebaik-baiknya dengan kapasitas kita. Kita sebagai kepala keluarga, jalankan kapasitas kita sebagai kepala keluarga. Yang punya jabatan menjadi pimpinan di perusahaan, di tempat kerjanya, jalankan tugasnya dia sebagai pemimpin di tempat perusahaannya, di tempat jabatannya, agar dia mendapatkan keberkahan dari jabatan amanah yang dia emban. Semoga bermanfaat. Nah, saya tutup doa. Atau ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, saya senang kalau nggak ada yang tanyain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.